Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan fi halaqatinal jadid. Selamat datang dalam halaqah kita yang Rabu malam. Dan alhamdulillah setelah Ramadan kita sudah melakukan 3 pertemuan, kalau tidak salah ini yang ketiga ya, setelah Lebaran. Dan sharing kita pada Rabu malam seperti biasanya insya Allah akan meneruskan materi-materi yang berurutan supaya kita bisa memahami Islam secara terstruktur, memahami secara terkurikulum, walaupun mungkin kurikulumnya pastinya beda dengan di sekolah, biar kita nggak berasa balik ke sekolah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu setelah bab ikhlas ada bab as-sidq atau bab tentang jujur. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ikhlas sebagai kunci setiap kebaikan. Karena tanpa ikhlas maka kebaikan kita itu haba'an mansura, hanyalah debu yang tidak berharga. Dan menjaga keikhlasan bukan hanya ketika kita sedang melakukan satu kebaikan, tapi bahkan setelahnya atau bahkan beberapa lama setelah itu, bisa sampai akhir hayat kita. Bisa saja amal soleh kita itu di awal berpahala baik, kemudian di tengah juga berpahala baik, masih ikhlas, tapi di akhir kemudian tiba-tiba terjebak ke dalam riya. Dan ada orang yang riya karena memang dia menginginkan pujian dari orang lain atau penghargaan orang lain. Tapi ada juga orang yang riya bukan karena dia mencari pujian atau mencari penghargaan dari orang lain, tapi dia justru terjebak dengan riya karena dia tidak sabar ketika diremehkan orang lain. Jadi bisa jadi orang yang riya itu bukan orang yang pamer. Bahkan dia tuh termasuk orang yang mungkin selama ini banyak merahasiakan amal-amal solehnya. Selama ini termasuk orang yang banyak ngerahasiain kebaikan-kebaikannya kepada teman-temannya. Kayak misalnya dia pernah bantu teman satu geng, tapi yang tahu cuma mereka berdua. Nggak ada yang geng lain yang tahu. Atau dia pernah ngebantu tetangganya, nggak ada yang tahu bahkan keluarganya. Atau dia membantu keluarga besarnya, salah satu di antara sepupunya atau adik kakaknya, sedangkan yang lain tidak tahu. Dia orang yang cukup merahasiakan amal solehnya, hampir tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang dia bantu. Dan dia tidak butuh pujian akan itu. Makanya dia rahasiakan karena dia tidak mencari pujian. Dia rahasiakan karena dia tidak mencari apresiasi dari siapa-siapa. Tapi ternyata sesoleh itu pun masih ada peluang untuk terjebak ke dalam riya. Bukan lewat pujian, bukan lewat penghargaan, justru lewat adegan ketika dia diremehkan. Tiba-tiba orang yang dia bantu suatu saat kelak meremehkan dia, menyakiti dia, bikin dia kecewa. Akhirnya terpancinglah dia untuk mengungkapkan kembali rahasia-rahasia amal solehnya sebagai bentuk kekecewaan dia kepada orang itu. Dia cerita kepada orang lain, saya lagi sakit hati,
saya merasa dikhianati, saya merasa kayak ditikung, saya merasa kayak disakitin secara luar biasa oleh orang yang justru selama ini saya bantu. Kalau dia nggak pernah saya bantu sih nggak masalah dia kayak gitu. Tapi ini orang yang sering saya bantu malah gituin saya. Akhirnya dia cerita ke orang lain, satu persatu kebaikan dia disebutkan, maka satu persatu juga kebaikan itu hilang pahalanya di sisi Allah SWT. Kadang kita terjebak riya bukan karena kita pengen dipuji, tapi karena kita nggak sabar ketika diremehkan orang. Atau mungkin oleh orang lain kita diremehkan bukan oleh orang yang kita bantu. Kita dianggap orang yang nggak care, kita dianggap orang yang nggak peduli kepada yang lain, kita dianggap orang yang egois, kita dianggap individualis, kita dianggap eksklusif segala macam. Atau orang meremehkan kita, dianggap kita tuh orang yang nggak taat sama Allah, orang yang jarang ke masjid, orang yang nggak beribadah dengan baik, segala macam lah tuduhan-tuduhan, dibilang kita nggak pernah tilawah segala macam. Akhirnya kepancing lah kita untuk nunjukin beberapa kebaikan kita yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan karena ingin dipuji, karena kita nggak mau diremehkan. Apakah kita sanggup menjaga rahasia amal kita ketika kita diremehkan? Ini adalah ujian. Dan kalau kita bisa menjaga amal soleh kita secara ikhlas, walaupun tidak selalu arti ikhlas itu diam-diam atau rahasia, tapi salah satu cara ikhlas itu adalah merahasiakan amal. Kalau kita bisa menjaga keikhlasan amal kita sampai akhir hayat, baru kita disebut orang yang husnul khotimah. Jadi orang yang husnul khotimah tidak dilihat di awal atau di tengah perjalanan hidupnya. Namanya juga khotimah. Yang menentukan seseorang nanti di akhirat bukan di awal ketika dia lahir, ketika dia masih kecil, bukan di tengah ketika dia remaja, dia dewasa, tapi di akhir. Dan di akhir ini adalah detik-detik atau beberapa saat sebelum ajal menjemputnya. Itulah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Sehingga buat orang yang selama hidupnya dari awal, tengah, dan menjelang akhir hidup dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, jangan besar kepala dulu. Jangan sombong dulu. Jangan merasa bahwa kita udah pasti masuk surga dulu. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal, belum tentu kita akan masuk. Kenapa? Bukankah terkenal hadis Nabi, seseorang yang sepanjang hidupnya beramal amal solih, amal ahli surga, sampai jaraknya ke surga cuma sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah. Kufur di sini macam-macam. Bisa kufur dengan cara yang paling tinggi yaitu syirik. Tiba-tiba dia sakit keras, berobat secara ilmiah lewat dokter, lewat terapis, ternyata tidak terlalu membuahkan hasil, akhirnya dia kepancing untuk datang ke paranormal, mulai menggunakan ilmu-ilmu black magic, mulai kepada para sihir. Akhirnya dia meninggal pula dalam kondisi seperti itu. Bukankah ini su'ul khatimah? Walaupun sepanjang hidupnya dia beramal solih. Bisa juga akhir hayatnya kufur bukan dalam bentuk syirik, tapi dalam bentuk sombong dan riya. Karena riya ini adalah syirik kecil. Bisa jadi dia riya, mungkin dia tidak disebut orang kafir dan insya Allah tidak akan abadi di neraka. Cuman akhir hayatnya ini justru menguras semua pahala-pahala dia menjadi kosong. Yang harusnya dia termasuk orang yang ashabul maimanah atau bahkan was-sabiqun as-sabiqun. Sepanjang hidupnya dia orang yang sabiqun. Apa arti sabiqun? Yang sangat spontan dalam kebaikan. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا